masih tetap bersama Ustadz kita yang ganteng, Bapak Ustadz Zainal Abidin Bakri. Wahai saudaraku, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan. Yang ketiga, kunu wa zayyinu buyutakum bis-salat. Wahai saudaraku, Rasul bersabda, kalian sekalian. Yang kelima, wahai sabda Rasul, wahai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, ketemu lagi kita ngumpul di malam minggu, ngopi, ngolah pikiran kita tadi. Betul. Masih tetap bersama Ustadz kita yang ganteng, Bapak Ustadz Zainal Abidin Bakri. Bakri. Bagi nama bapaknya. Kali ini kita akan ngopi, ngolah pikiran, ngaji bareng. Topiknya adalah Baiti Jannati atau bahasa Inggrisnya Home Sweet Home. Gitu tadi ya? Betul. Baiti Jannati diartikan di bahasa Indonesianya rumahku adalah surgaku. Nanti kita akan sama-sama bahas. Kita dengarkan, simak pembahasan Pak Ustadz soal Baiti Jannati. Silakan Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, tema pada malam hari ini yaitu mengenai sabda Nabi, Baiti Jannati, rumahku adalah surga. Mengenai hal ini sudah sejak lama, hampir setiap generasi ke generasi membahas, mencari tahu bagaimana menciptakan rumah mereka menjadi surga bagi mereka dan bagi lingkungannya, hingga sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kalimat dengan sabdanya Baiti Jannati. Setelah beliau mengungkapkan kalimat ini, para sahabat pun memperbincangkannya di dalam masjid. Berkumpul para sahabat, ada beberapa sahabat mengatakan begini, begitu, demikian, sehingga pada Rasulullah SAW pun hadir pada ketika itu, sehingga beliau pun bersabda dalam hadis riwayat yang amat panjang dengan sabdanya, akhilan tanalul barakah warahmah wassalamah indallahi fi buyutikum illa bi khamsin. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudaraku, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang serta kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 5 perkara di dalam rumah-rumah kalian. Yang pertama, kunu wa zayyinu buyutakum masjidun. Jadikan dan hiasilah rumah-rumah kalian sebagai masjid, yaitu tempat sujud, tempat mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah limpahkan, terutama bagi laki-laki, yaitu melaksanakan sholat sunnah di dalam rumahnya. Para alim ulama berkata, yang disebut rumah adalah di mana kita itu tidur, kamar. Dari bentuk rumah yang ada, yang sebenarnya hakikat esensi rumah itu adalah tempat tidur kita, kamar tidur kita. Jadi bagian dari rumah itu, inti dari rumah itu sungguhnya kamar Tidur kita. Jadi kita disunahkan untuk bagi laki-laki untuk sholat sunnah di dalam kamar ya, Ya, dan lebih utama bagi wanita untuk sholat di kamar. Pahalanya lebih besar daripada sholat di masjid bagi perempuan. Nah, pertama, kalau sholat wajib bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat di masjid. Yang kedua, wahai saudaraku, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang dan
kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah kalian kecuali dengan kunu wa zainu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Jadikan dan hiasilah rumah-rumah kalian dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Wahai saudaraku, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang serta kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rumah kalian kecuali kalian melakukan, menjadikan, menghiasi rumah-rumah kalian dengan banyak-banyak membaca Qur'anul Karim. Al-Qur'an, janji Allah mengenai tentang Al-Qur'anul Karim pun telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, sebagai pelipur lara, obat, penyembuh, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi syarat adalah beriman. Pasti kalau kita membaca Al-Quran dengan beriman, penuh dengan keimanan, Allah akan melimpahkan rahmat bagi yang membacanya. Sedangkan di dalam banyak hadis diterangkan, setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu dijaga, ditunggu oleh 70.000 malaikat. Seandainya kalimat yang kita baca alif lam mim di dalam Al-Quran itu dikatakan 3 huruf. Jadi 3 huruf ditunggu dijaga oleh 70.000 malaikat kali 3 berarti 210.000 malaikat. Orang yang membacanya tersebut 210.000 malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Alif lam mim. Baik yang bacanya terbata-bata maupun yang lancar. Nah ini gini, Tat. Sekarang kan nih lagi ini nih teknologi kan canggih nih, ya kan? Saya punya tuh ada hiasan apa tuh, kayak gambar Ka'bah gitu kan, ada ngajinya tuh. Kalau saya puter ngajinya tiap sore gitu di dalam rumah, termasuk nggak? Baru mau saya tanya itu tadi. Kan banyak MP3 di YouTube atau apa. Zikir pagi Senin, zikir pagi Selasa, zikir pagi sore pun ada dia live. Ya kan, katanya cukup dengan mendengarkan, melantunkan di rumah, insya Allah mendatangkan rezeki. Itu kata dari itunya sih. Nah, itu bagaimana, Tat? Termasuk kan ke dalam yang tadi, menghiasi rumah dengan bacaan Al-Quran. Ya. Intinya orang lain, sama aja dengan orang lain itu kan yang baca melalui medianya tadi, media ya pakai speaker atau pakai apa gitu. Menurut keterangan yang kita dapat dari para guru, itu tidak termasuk. Jadi harus kita sendiri yang baca tadi. Harus kita sendiri yang baca. Atau kita mendengarkan bacaan orang rumah yang ada di dalam rumah kita. Itu baru kita pahala dapat kan, tetap kan mendengarkan itu ada pahala. Hanya mendapatkan kebaikan tok. Hanya kebaikan tok. Lumayan pahala tidak. Ada kebaikan. Lumayan. Pada didengarnya lagu dangdut di rumah. Waduh, saya nih suka karaoke soalnya. Betul. Hanya mendapatkan kebaikan tok. Pahala tidak mendapatkan kebaikan. Jadi harus dibaca sendiri ya, Tat? Dibaca sendiri atau mendengarkan bacaan orang yang ada dalam rumah kita. Kalau masih ada salah-salah kita baca gimana, Tat? Katanya kan dosa itu malah mendatangkan dosa. Di dalam hadis banyak diterangkan dalam bacaan salahnya pun mendapatkan pahala. Dengan catatan diiringi sambil berusaha memperbaiki bacaan. Salahnya aja mendapatkan ampunan dan pahala. Ya, kadang kan orang kan jadinya jadi alasan kan karena dia belum lancar membaca Quran ataupun dia merasa kurang bagus membaca Al-Quran, kadang berpikirnya aduh daripada saya takut dosa, salah-salah mendingan tidak. Jadi kadang orang berpikirnya jadi kesana gitu. Tidak. Yang terbata-bata aja mendapatkan pahala, termasuk ampunan. Dengan dia berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk membenarkan bacaan, tetapi didengar oleh orang yang ahli itu masih terdapat kekurangan, itu pun mendapatkan pahala. Diiringi dengan berusaha untuk memperbaiki bacaannya tersebut. Sedangkan Al-Quran itu
maka itu dikatakan mukjizat atau dikatakan kalamullah, itu sangat luar biasa istimewanya. Diberikan kemudahan bagi orang yang untuk mempelajarinya, baik untuk menghafalnya, tetapi tidak mudah untuk bagi orang yang telah hafal untuk menjaganya hafalan tersebut. Saya yang sering membaca Al-Quran, pengalaman pribadi, berhenti 3 hari tidak membaca Al-Quran, yang tadinya bacanya lancar, tret, kalau bahasa anak mototret, ngepot. Ini 3 hari tidak membaca Al-Quran, jadi standar biasanya. Itulah perbedaan antara tulisan-tulisan dengan Al-Quranul Karim atau kitab-kitab yang lain. Itulah keistimewaan Al-Quran. Apalagi kalau kita sering dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, yang hafid Quran, tatkala naik pesawat, ngelihat dengkul betisnya pramugari hilang 1 juz, kata dia. Itu benar. Kalau kita berbuat maksiat, hilang hafalan aja, hilang hafalan. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil as. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, apalagi Al-Quran. Yang ketiga, kunu wa zayyinu buyutakum bisalam. Wahai saudaraku, kata Rasul, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang serta kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah kalian, kecuali dengan menjadikan dan menghiasi rumah-rumah kalian dengan banyak-banyak menebar salam. Salam paling pendek dalam ajaran agama Islam adalah Assalamualaikum. Ingat, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Oke. Jadi Assalamualaikum. Jawaban yang paling pendek pun Waalaikumsalam. Ingat, bukan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengucap salam, memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Maka jikalau ada seseorang mengucapkan salam Assalamualaikum, maka wajib kita jawab Waalaikumsalam. Tapi bila ada orang menjawabnya Waalaikumsalam, maka dia belum gugur kewajibannya. Dosa. Kalau orang yang mengucapnya Assalamualaikumnya bukan Assalam, enggak wajib. Tidak diwajibkan untuk menjawab. Tapi boleh kita jawab. Assalamualaikum. Ya, boleh aja. Boleh jawab. Tapi nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak dapat apa-apa. Kita yang rugi. Kita ngedoain dia. Dia nggak ngedoain kan kita. kan lebih baik mendoakan orang. Boleh kan ya. Boleh kita rugi. Kalau kita rugi kan berarti jangan. Tapi kan berarti kan bagus lah kita mendoakan orang itu kan. Kalau kita tidak didoakan orang. Gitu. Kalau gini, orang itu salamnya benar. Assalamualaikum. Saya jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Berarti Anda orang yang darmawan, kata Nabi. Oh, berarti benar. Saya mau darmawan, catat. Berarti tidak rugi kan? Doakan lebih kan? Darmawan berarti. Minimal menjawab, kata Nabi, bila mana ada orang mengucapkan Assalamualaikum, maka jawaban minimal Waalaikumsalam. Jika Anda ingin menjadi orang darmawan, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Mau lebih darmawan lagi? Wabarakatuh. Mau lebih darmawan lagi? Wa maghfiratuh. Mau lebih berkah lagi? Wa'afu. Waduh, lengkap itu tetap. Jadi saya lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, wa'afu, wa maghfiratuh, wa'afu. Jawabannya juga minimal harus sama. Yang keluar masuk rumah itu tuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang salam anjuran. Sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Maka apabila kalian memasuki rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam untuk diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi dan diliputi kebaikan-kebaikan. Jadi tatkala kita mengucapkan salam,
ke rumah kita, maka Allah akan limpahkan kebaikan. Bilanglah, yaitu kebaikan yang ada 3. Kalau dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti Assalamualaikum, kesejahteraan 1. Ya. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkah Allah. Dapat 3 kita. Nah, menurut para ulama, ada tatkala baik hendak masuk rumah atau keluar rumah, bagaimana cara salamnya? Di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Maliki, dia menganjurkan tatkala kita hendak masuk atau keluar rumah, mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jika rumah itu tidak ada penghuninya, kita sekeluarga keluar, diucapkan yang dianjurkan adalah Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga tatkala masuk rumah dalam keadaan kosong, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fadilah dari itu semua, jikalau kita meninggalkan rumah 1 jam aja, atau 1 jam ya tanpa ada bacaan, tanpa ada zikrullah ataupun salam, maka rumah itu segera dihuni oleh setan dan jin. Tetapi jikalau kita mengucapkan zikrullah, membaca zikir tatkala meninggalkan rumah ya, atau mengucapkan salam, maka malaikatlah yang menjaga rumah kita Jadi salam itu sampai kita pulang kembali. Salam itu diucapkan pada saat kita masuk maupun pergi ya. Oh ya. Salam. Gini Tad, rumah itu kan luas nih, ada pagar tuh depannya. Ketika kita masuk pagar atau ketika masuk pintu? Bagusnya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bagusnya dua-duanya. Ketika kita buka pagar, Kalau salam. paling afdolnya dua-duanya. Kalau mau 1 saja, silakan. Di minimal ketika masuk pintu ya. Minimal tatkala. Karena saya pernah gini, Tad, saya pernah baca, bukan baca sih, dengar cerita dari teman saya yang kebetulan juga sering cerita podcast. Dia punya YouTube-nya, dia sering bercerita tentang pengalaman mistis ya. Jadi ketika dia pulang suatu hari, ketika dia pulang rumah itu, dia itu masuk ke rumahnya, dia ngucapin salam lengkap, salam Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, lengkap. Dan ketika dia masuk ke rumah itu nggak lama ada angin besar dalam rumahnya, itu keluar. Ketika dia tanya kenapa itu terjadi, kawan katanya ada yang ngikutin dia hendak masuk rumah. Nah begitu dia masuk rumah mengucapkan salam, yang ngikutin itu nggak bisa masuk, langsung keluar. Betul. Ini pengalaman mistis ya kita sebutnya gitu. Betul. Jadi tatkala kita meninggalkan rumah tanpa zikrullah, tanpa zikir atau tanpa mengucapkan salam, maka rumah itu segera dihuni oleh jin atau setan. Tetapi sebaliknya, jika kita tatkala hendak meninggalkan rumah dengan zikrullah atau ucapan salam, maka malaikatlah yang akan menunggu rumah kita sampai kita kembali. Jin tatkala hendak masuk pun dipanah oleh malaikat. Tidak ada masalah. Nah, tadi kan salamnya kalau nggak ada orang Assalamualaikum tuh. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang keempat, wahai saudaraku, Rasul bersabda, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang serta kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kalian melakukan, menghiasi dan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat menyantuni fakir miskin. Fakir miskin. Maksudnya Tad, dari rumah kita berikan fakir miskin. harus datang fakir miskinnya ke rumah kita. Iya. Atau kita fakir miskin kita undang, atau kita memberi tetangga yang miskin. Kita mendatangi fakir miskin. Oh, oke. Dari rumah kita, Ya. seperti yang udah dilakoni oleh Pak Dokter atau yang lain kawan-kawan yang ada di sini, seperti mau lebaran, mau dibawa ke kampung atau di mana. Ya. Tapi yang paling utama, lihat lingkungan kita terlebih dahulu. Kalau nggak ada, baru kita jalan. Gitu. Ya. Tuh, santuni fakir miskin. Itu Tat mau tanya, jadi nyantunin fakir miskin atau orang yang kurang mampu itu lebih bagus dari tetangga-tetangga terdekat dulu atau keluarga terdekat dulu, Tat? Nah, kalau dalam urutannya
kerabat terlebih dahulu. Artinya keluarga. Keluarga. Kerabat terlebih dahulu, baru fakir miskin umum. Fakir miskin umum termasuk tetangga. Termasuk tetangga. Makanya di dalam kitab Bugiyatul Murtasidin, dalam Al-Quran sebenarnya dalam Al-Baqarah, Allah, Rasul, orang tua, fakir miskin, yatim piatu. Nah, di dalam kitab Bugiyatul Murtasidin, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala berkata, dalam hal pembagian balasan bagi orang yang mau berinfak. Jadi kalau kita berinfak 1, maka akan tumbuh 7. Dari 7 akan tumbuh dalam satu butirnya itu 100. Jadi 700 dan berkelipatan kita janji Allah tuh dalam Al-Quran. Jadi Imam As-Suyuti menerangkan, berinfak kepada orang yang sehat, Allah ganti 10 kali lipat. Berinfak kepada fakir miskin, yatim piatu, Allah ganti 100 kali lipat. Berinfak kepada kerabat, Allah ganti 1000 kali lipat. Berinfak kepada ibu bapak, termasuk mertua. Berinfak nih bahasanya, berinfak kepada ibu bapak maupun mertua, Allah ganti lipat gandakan menjadi 100.000 kali. Berinfak kepada orang-orang soleh, ingat orang-orang soleh, guru-guru ngaji kita di kampung waktu itu, Allah ganti dengan 900.000 kali lipat. Dalam kitab Bugiyatul Murtasidin. Nah itu dia. Jadi berinfak kepada bi'ita'il fuqara'i wal masakin. Jadikan Indonesia rumah-rumah kalian dengan menyantuni, menginfakkan kepada fakir miskin, baik itu kerabat maupun umum, tetangga dan seterusnya. Nah, nih kaitan dengan infak ya, mungkin sodako dan sejenisnya lah ya. Kan sekarang ini ngetren nih. Jumat Barokah. Ngetren nih tadi ya kan. Yang kelima, wahai sabda Rasul, wahai saudaraku, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan keberkahan, rahmat atau kasih sayang serta kesejahteraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah kalian, kecuali dengan menghiasi rumah kalian dengan banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dong. Nah, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan salawat apapun bentuknya, ribuan macam bentuk dari bacaan salawat, apapun itu. Membaca salawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Artinya 10 kali Allah hapus kesalahannya, Allah berikan 10 kebaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bacaan salawat ini langsung Allah berikan ijazah kepada orang-orang yang beriman. Jadi bacaan yang tidak diperlukan ijazah adalah bacaan salawat. Karena langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan menafikan jikalau kita bersilaturahmi kepada orang yang soleh, para kiai, alim ulama, untuk meminta doa bacaan salawat itu lebih utama lagi. Karena mendapatkan, yaitu kumpul dengan orang soleh, dapat menenteramkan jiwa. Nah, salawat itu, bentuk salawat itu terdiri dari 3 bentuk. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alan Nabi itu Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ini panggilan kasih sayang Allah tuh. Hai orang-orang beriman. Jadi yang nggak beriman nggak dapat kasih sayang Allah, panggilannya tidak termasuk. Sallu alaihi wasallimu taslim. Bersalawatlah kalian kepada Nabi. Dan
ucapan salam penuh dengan penghormatan dengan sebaik-baik penghormatan. Tat. Nah, salawat ini terdiri jadi 3. Ya. Oh, yang 3 itu ya. Pertama, sang pencipta kepada makhluknya, itu baginda Nabi. Allah bersalawat Langsung. kepada Nabi. Bentuknya ada berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa Kanjeng Nabi dari masa lalu maupun yang akan datang. Dan Nabi itu Sudah nggak ada dosa. jaminan tuh ya, sudah jaminan ya. Nah, yang kedua bentuk salawat kita itu salawat dari malaikat kepada baginda. Itu bentuknya permohonan ampunan dari malaikat untuk Kanjeng Yang Nabi. Nabi kepada Allah. Allah. Nah, terus yang ketiga dari manusia kepada manusia bentuknya adalah Doa. doa. Jadi orang